mereka memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, terutama memperkenalkan kontribusi nyata Forum Gili Jemberana dan Cikik Bagus Jemberana, serta menciptakan lingkungan yang positif di lingkungan masyarakat. Oke. Halo teman-teman muda Jemberana, selamat datang di podcast kolaborasi Forum Gili Jemberana bersama Cikik Bagus Jemberana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Madilisa Andriani sebagai moderator yang akan memandu podcast kali ini. Oke, kenalin nih bintang tamu kita. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fira Ananda, selaku Semeton Cikik Bagus Jemberana tahun 2026. Halo Semeton, perkenalkan saya Murah Putu Adiarta Wirawan sebagai Semeton Cikik Bagus Jemberana 2020. Salam kenal semuanya. Gimana nih kesehariannya atau kegiatannya selama menjabat atau baru menjabat nih kakak? Seru ya? Seru banget sih. Seru. Menurut Fira sendiri sih karena belum terlalu lama ya menjabatnya kali saya, jadi belum terlalu banyak sih pariwisata yang kita ekspor karena kan branding kita sebagai duta pariwisata ya. Tapi sejauh ini seru banget sih karena memang menjadi bagian Cikik Bagus Jemberana itu adalah salah satu mimpi kecil Fira yang berhasil Fira wujudkan tahun ini. Ini Kak Murah gimana nih Kak? Sama dong, Sama ya. Oke. Ikut. Oke. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu anak muda sebagai agen perubahan di Jemberana nih kakak. Nah, banyak yang mengatakan bahwa anak muda adalah harapan bangsa. Namun, sebenarnya peran anak muda dalam membawa perubahan nyata itu khususnya di Kabupaten Jemberana. Bersama narasumber hebat dari Forum Gili Jemberana dan Cikik Bagus Jemberana di sini ya guys. Hai bagaimana berdua? Kita akan berbagi cerita, pengalaman dan serta inspirasi yang semoga bisa dimotivasi oleh seluruh generasi muda. Kita langsung beralih ke segmen pertama nih kakak. Oke. Tanya kita ya. Oke. Temanya itu mengapa anak muda penting bagi kemajuan daerah nih. Oke. Aku punya pertanyaan di sini. Menurut kakak, mengapa anak muda sering disebut sebagai agen perubahan? Seberapa besar sebenarnya pengaruh generasi muda terhadap kemajuan suatu daerah khususnya di Kabupaten Jemberana tersendiri nih? Oke Kak Lisa, makasih banyak. Pepatah mengatakan ladies first, tapi kayaknya kali ini Murah deh mau duluan. Siap. Oke, jadi dari aku sendiri sebagai generasi muda, khususnya sebagai Semeton Cikik Bagus Jemberana, memandang bahwa generasi muda adalah agen perubahan atau agent of change, yang dimana kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat Jemberana yang masih muda gitu ya, di tengah arus modernisasi, di sanalah peran kita sebagai agen perubahan. Karena kita sebagai Gen Z tentunya sangat dekat dengan teknologi, sangat dekat dengan media sosial. Ini ada kaitannya dengan kemajuan Jemberana teman-teman. Jadi di masa depan Jemberana sudah tidak lagi selalu berpatokan dengan alamnya, tetapi kita sebagai generasi muda, kalau memang kita memiliki bakat dan memiliki kemauan yang besar untuk memajukan Jemberana, di sanalah peran kita sebagai generasi muda sebagai agen perubahan. Karena kita Gen Z sangat dekat dengan teknologi, sehingga modernisasi itu akan sangat akrab dengan kita sebagai generasi muda di Jemberana gitu. Wow, sungguh luar biasa ya dari Kak Murah. Mungkin Kak Kira Mirip-mirip sama mirip. Murah. Oke, berarti ada yang Cikik Bagus ini itu sebagai selain jadi role model pageant sebagai contoh juga di masyarakat ya Kak. Benar banget. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Oke. Jika melihat kondisi saat ini, bagaimana kakak melihat potensi yang dimiliki anak-anak muda di Jemberana nih? Apakah sudah mulai berkembang atau masih banyak yang perlu ditingkatkan atau malah stuck di sana-sana aja gitu? Oke, makasih Lisa untuk pertanyaannya. Jadi karena dari sudah lumayan lama Fira sendiri berkecimpung di forum yang ada di kabupaten. Jadi menurut Fira potensi yang dimiliki anak-anak Jemberana itu sangat amat luar biasa. Namun masih banyak sekali potensi yang belum digali dengan baik dan belum difasilitasi dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi menurut Fira sendiri, memang beberapa sudah ada seperti kegiatan
Jegop Festival kemarin itu sudah sangat mendukung bagi anak-anak seni yang berminat di bidang Jegop. Terus kemarin juga ada Kesanga Fest. Oh mohon maaf, apa nama festival kemarin ini? Yang ogo-ogo itu ada intinya teman-teman masih tahu. Masih Kiat Festival. Masih Kiat Festival betul Bang. Iya, itu habis itu kemarin masih banyak banget sih ada kegiatan 17 Agustus juga mendukung banget buat anak-anak yang ahli di bidang PBB dan lain sebagainya. Itu sih Lisa. Wow, keren sekali ya, ternyata anak muda Jemberana itu punya banyak bakat yang belum dikeluarkan ya, masih terpendam mungkin ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Menurut Kak Fira dan Kak Ngurah nih ya, tantangan terbesar yang sedang dihadapi generasi muda Jemberana saat ini apa aja sih? Dan apakah berasal dari perkembangan teknologi, atau mungkin dari lingkungan pergaulan, atau kurangnya kesempatan, atau mungkin malah dari faktor lainnya nih? Bagaimana nih? Dari yang sendiri dulu ya Vera. Oke, jadi sebagai seorang generasi muda yang tentunya lumayan sering gitu ya ada di pasar buat mengikuti kegiatan. Jadi tantangan tersendiri dari Murah sendiri itu adalah akses. Sama karena seperti kita tahu sebagai pergendre, sebagai kita anak, atau sebagai JKT Jemberana, seandainya ada kegiatan provinsi, tantangan terbesar kita itu adalah akses. Lumayan jauh ya seperti yang kita tahu. Jadi di sana tidak hanya membuang waktu, tetapi energi juga lumayan terkuras selama di perjalanan. Tetapi bagi Murah sendiri dan juga bagi teman-teman, forum anak, forum genre maupun juga bagus, itu bukanlah tantangan yang menghambat kita sebagai generasi muda Jemberana yang ingin berkembang. Tetapi itu adalah bukti semangat kita untuk bisa membawa nama baik Jemberana di provinsi ataupun di Indonesia tentunya. Sehingga dengan akses tersebut kita membuktikan bahwa generasi muda Jemberana itu adalah generasi yang memang benar-benar niat, semangat gitu, excited gitu ya. Wow. Baiknya dari Jemberana, dari ujung barat ke tengah-tengah Bali itu lumayan ya kali saya. Tapi dengan jauhnya akses tersebut, Jemberana sudah membuktikan. Seperti di forum anak kemarin kita berhasil di JKT Bagus juga dan satu tahun di forum genre apalagi gitu. Wow. Itu adalah bukti semangat kita sebagai generasi muda Jemberana yang ingin Jemberana itu berkembang gitu. Aku setuju banget sama Murah karena memang ya meskipun kita di perjalanan itu tidur di mobil tapi lumayan badan kita latih. Karena duduk ya, Iya. capek banget gitu. Jangankan ke provinsi, bahkan masih banyak teman-teman dari ujung timur, dari Pekutatan sampai ujung barat itu Melaya itu masih ya susah lah aksesnya untuk kita berkumpul di sini di tengah-tengah Jemberana. Walaupun kita dibilang dari paling barat atau dikenal dengan Jawa Bumi Kau, tetapi semangat kita untuk menaikkan nama Kabupaten Jemberana itu sangat tinggi ya teman-teman. Benar banget. Benar banget. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Di era media sosial yang serba cepat ini, seperti kan sekarang media digital itu sangat melesat tinggi ya. Menurut Kak Fira ataupun Kak Ngurah, bagaimana caranya agar anak muda tidak hanya menjadi penonton tetapi juga mampu menjadi pembawa perubahan yang positif nih di lingkungan masyarakat maupun teman sebaya? Oke Lisa, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan aku tergabung di forum anak dan di bidang jaringan, jadi aku sedikit fokusnya itu di media sosial, tapi nggak fokus-fokus banget sih. Tapi kebanyakan di media sosial emang. Kalau menurut Mira sendiri adalah untuk membuat anak-anak itu menyebarkan hal-hal positif ya yang mereka dapat dari media sosial ke lingkungannya adalah dengan mengedukasi mereka. Vira sendiri di forum anak sudah beberapa kali datang langsung ke sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA untuk mengedukasi mereka terkait cara penggunaan media sosial yang baik dan benar dan memanfaatkan informasi-informasi yang kita dapat itu ke kehidupan sehari-hari ya. Situ selain edukasi juga kita mendorong mereka untuk mampu menyuarakan hal positif juga di sosial media juga di kehidupan realita mereka. Gitu aja. Ini yang murah? Cukup. Oke, cukup ya. Oke. Ternyata perjalanan Kak Fira ini lumayan jauh ya dari Duta Anak langsung ke JKT Bagus. Oh my god. Tunggu ya. Orang jauh. Wah juga loh, dari Duta Genre ke JKT Bagus. Sama-sama memiliki perjalanan yang berbeda walaupun di pelabuhan yang sama ya jadinya ya sekarang ya. Selalu. Oke, kita lanjut ya. Oke,
Oke, banyak remaja yang merasa dirinya belum bisa memberikan dampak bagi masyarakat. Menurut kalian, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, sekolah atau desa masing-masing? Sampai ke desa ya ini, wow. Oke, Lisa, makasih. Maaf, mulai aku jawab yang kali ini. Oke. Menurut Vira sendiri karena lumayan tertarik banget sama minat anak-anak di Jemberana dan kepo juga apa sih sejatinya minat mereka itu. Pertanyaan apa yang lagi? Apa yang tadi mau jawab? Oke, teman ya, karena pertanyaan lumayan panjang juga. Banyak remaja yang merasa dirinya belum bisa memberikan dampak baik. Oke, paham. Oke. Pesan aku buat teman-teman sih cara sederhana kalau dari segi keluarga ya. Yang pertama, Bapak Ibu mohon izin. Yang pertama, pancing anaknya untuk cerita keseharian mereka. Itu sederhana banget tapi sangat amat meaningful bagi kita para anak-anak muda. Ya, dan kalau di segi sekolah sih dengarkan semua aspirasi mereka dan jangan pernah Bapak Ibu remehkan apapun kondisi anak-anak, baik itu ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, mungkin saja ada anak yang lagi berduka, ada yang lagi bad mood gara-gara marahin koordinatornya gitu, tapi ya mohon dimengerti merekanya. Itu sih yang saran dari Vira yang dari segi keluarga dan sekolah. Selain itu untuk teman-teman juga harus berani untuk melangkah. Sederhana pun nggak apa-apa, berani memulai pun, punya niat pun itu udah sangat amat luar biasa yang mulai dari Lisa, apalagi sudah berani bergerak untuk mengembangkan diri. Oke, jadinya tuh butuh dukungan dari orang tua juga ya. Benar banget. Mendorong semangat kita itu butuh dukungan juga dari orang tua. Benar. Berakhir sudah nih segmen pertama, kita ke segmen kedua nih sekarang. Wow, oke. Let's go. Nonton nih. Oke, kontribusi nyata JKI Bagus Jemberana nih yang akan Lisa tanyakan. Oke. Deg-degan ya, kaget. Jangan dong. Santai. Banyak orang mengenal JKI Bagus sebagai atau pageant pariwisata dan budaya. Namun sebenarnya apa saja peran dan tanggung jawab JKI Bagus di tengah masyarakat nih? Menurut Kak Murah ataupun Kak Vira? Oke, dari aku sendiri sebagai semata JKI Bagus Jemberana yang baru gitu ya, baru beberapa bulan gitu. Baru menetas. Bertumbuh. Bagi orang sendiri, bagi aku sendiri, peran atau kontribusi nyata sebagai seorang JKI Bagus Jemberana, sebagai semata JKI Bagus Jemberana itu adalah sebagai role model atau sebagai inspirasi kita untuk melestarikan budaya ataupun untuk mengembangkan pariwisata. Contohnya nih, kita sebagai JKI Bagus Jemberana itu kalau menghadiri suatu kegiatan, kita bersinergi atau berusaha mungkin untuk menggunakan pakaian adat Bali. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu warisan budaya kita. Dan kita sebagai seorang duta pariwisata dan kebudayaan, di sanalah kita merepresentasikan bahwa kita sebagai seorang role model yang harus melestarikan budaya Bali dan juga pariwisata yang ada di Bali, seperti itu. Oke. Cukup ya? Cocok banget. Cukup. Kalau peran kita di masyarakat, mau nambahin dikit Boleh ya? dong. Boleh dong. Kalau udah di masyarakat sendiri, Vira sih kebetulan ada social project itu berkaitan tentang dokumentasi budaya. Jadi kita mencari informasi khususnya tentang 3 budaya di Jemberana. Itu ada Tenun Cakcak, Kepung, dan Jengkok teman-teman. Dan Vira sendiri terjun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi nih Lisa terkait 3 budaya Vira sebutkan tadi. Itu setelah itu Vira sendiri memberdayakan anak-anak di desa tersebut. Misalnya nih Tenun Cakcak kita selidiki ternyata paling berkembang di Sakaragum. Nah, Vira meningkatkan sumber daya anak-anak di sana agar benar-benar paham dengan tenun cacak itu sehingga nantinya mereka bisa memberi informasi tersebut kepada warga lokal Jemberana maupun wisatawan yang hadir. Wah, ternyata saya juga baru tahu ada tenun cacak ya. Iya. Wow, kalau dikasih tahu nih nggak tahu kalau ada tenun cacak. Terima kasih nih ilmunya. Aku mau nambahin dikit aja. Boleh. Karena bilang sedikit promosi social project. Aku juga punya salah satu social project untuk masyarakat, yaitu memberdayakan anak-anak panti asuhan. Mungkin masih ke bawah ya jiwa-jiwa genrenya gitu ya. Oke. Sama-sama ke bawah gitu ya. Oke. Jadi aku itu terjun langsung ke
masyarakat, yaitu ke anak-anak panti, untuk mengajarkan mereka terkait aksara Bali. Karena seperti yang kita tahu, aksara Bali itu masih sangat awam di masyarakat sekarang, karena mereka mengira itu aksara Bali adalah budaya agama Hindu. Tapi sebenarnya aksara Bali itu adalah budaya atau warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali, bukan Hindu aja. Jadi di sanalah harapan aku untuk melestarikan aksara Bali itu di masyarakat, agar mereka merasakan juga kalau kontribusi kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi menghilangkan stigma-stigma negatif, salah satunya stigma yang tadi seperti itu. Oke, keren banget ya ini Ibu. Semoga terus berjalan sukses gitu ya. Sekarang terima kasih. Oke, kan kalian baru menjabat nih. Oke, selama menjalankan masa bakti di baru tumbuh ini atau baru mutasi yang kalian bilang seperti tadi, program atau kegiatan apa yang paling berkesan karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat nih? Oke, Lisa, terima kasih. Sejauh ini sih kami belum terlalu melaksanakan begitu banyak program yang terutama dengan seluruh Semeton Jigad Bagus Syubrana. Kemarin karya agung kita itu pemilihan, tapi di sana ada juga kita nama kegiatannya itu Bina Desa, di mana kita berfokus di desa Manis Tutu, Lisa. Nah di sana kita dari masa itu Ada sektor sejarah, wisata alam, wisata buatan, UMKM, dan juga spiritual. Iya benar itu, Lisa. Ada 5 sektor yang kita fokuskan di desa Manis Tutu dan kita kembangkan semua sektor itu. Kan kita ada 10 pasuk nih. Nah itu dibagi, jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, 4 orang ya. 4 orang baru nanti dibagi per sektor, baru kita menjelajah di Manis Tutu. Dan kita kebetulan di satu sektor, yaitu sektor sejarah. Kita lebih pada sejarah ya. Sejarah Jembrana. mengingat yang masa lalu. Kita ke Monumen P ya, Mora. Kita di sana buat papan untuk wisatawan gitu, menurut mereka Manis Tutu itu gimana sih, dan juga kita buatin QR code yang kita taruh di Monumen P juga. Kalau sektor yang lainnya bisa teman-teman lihat di video promosi pada akun YouTube Jigad Bagus Syubrana. Oke. Kalau nggak salah kita juga ngundang genre ya kemarin. Oh benar. Wah, oke, boleh cek dua-duanya dong YouTube-nya ya kan ya. Iya. Oke. Seperti kita ketahui bersama, kita kan ada di Juara Kumikau atau paling barat nih. Mungkin belum banyak orang yang mengenal kabupaten kita tentunya ya. Oke, menurut kalian bagaimana cara memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan kreativitas anak muda Jembrana kepada masyarakat yang lebih luas sebagai peran kalian sebagai pageant atau role model yang ada di Jembrana? Kamu jawab? Sweet. Nggak ada, oke. Jadi caranya tentu sederhana sih, tapi menurut Vira ini sangat perlu diperhatikan, yaitu melalui sosial media kita promosinya. Dan sebelum kita promosikan ke sosial media, tentunya kita harus meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki anak-anak Jembrana, khususnya tadi di bidang budaya, bener banget. Aku suka sekali dengan budaya Bali, teman-teman, dan di Jembrana pun sangat amat Vira sukai budaya dan tradisinya. Jadi menurut Vira itu kita bisa promosikan di sosial media maupun kita suarakan ke pemerintah, dan pemerintahlah yang memfasilitasinya potensi yang kita miliki dan anak-anak Jembrana yang miliki, dan untuk dikembangkan lagi di kabupaten maupun nasional dan internasional nanti. Oke, terima kasih ya Kak Murah dan Kak Vira. Kita sudah menyelesaikan segmen kedua nih. Sekarang kita berlanjut ke segmen ketiga. Oke, let's go ya. Ini temanya organisasi sebagai tempat bertumbuh. Oke. Pertanyaannya itu, apa alasan awal Kak Murah maupun Kak Vira? Kok tidak gitu ya, santai-santai ya. Jadi kursi. Oke. Apa alasan kalian memutuskan bergabung dengan organisasi ini atau organisasi sebelumnya juga? Apakah sejak awal memang ingin mengembangkan diri atau justru tidak pernah menyangka akan berada di posisi sekarang? Gimana nih? Oke, dari aku ya. Boleh. Oke, sebelumnya aku tertarik dengan nggak menyangka ada di posisi sekarang. Iya banget teman-teman, karena tujuan aku ikut organisasi forum genre sebelumnya dan juga ikut Jigad Bagus itu tidak jauh dari ingin menambah relasi dan ingin bertemu banyak-banyak orang hebat.
Jadi waktu aku join forum genre, di sana aku mulai melihat bahwa teman-teman di forum anak ataupun di JK Box itu memang kita berada di forum yang berbeda, di rumah yang berbeda, tapi tujuan kita sama, ingin Jemberana menjadi lebih baik. Nah di sanalah karena saya sudah nggak bisa lagi ke forum anak, sehingga di tahun berikutnya saya ikut ke JK Box Jemberana seperti itu. Karena orang merasakan sendiri di JK Bagus, di genre itu sifat kepemimpinan, kedewasaan kita itu dapat banget. Karena kita bertemu dengan kakak-kakak yang udah senior, yang sudah hebat gitu. Di sanalah orang termotivasi, aku termotivasi untuk belajar dari mereka gitu. Ada yang dari Udayana, Warma Dewa, bla 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 bla. Setelah jadi satu, Wow. gitu aja sih. Setelah mengikuti podcast tadi ya Kak Mora dan Kak Fira mungkin bisa memberikan kesan pesan untuk anak muda Jemberana nih. First. Tidak apa. Terpaksa kita bro. Oke, untuk kesan pesan Vira mengikuti podcast ini, yang paling membekas bagi Vira adalah pertanyaan-pertanyaannya sangat amat bagi Vira banyak muncul di pikiran anak-anak Jemberana mungkin ya. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan berartinya, dan tentunya Vira jawab dengan tulus juga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bermanfaat bagi Kak Lisa juga. Sangat bermanfaat ya, apalagi mengetahui ternyata ada tenun cacat. Iya, Aku baru tahu ya Lisa. Keren sih tenun cacat. Oke, thank you. Oh my god. Oke, dari aku sendiri kesan aku sangat amburadul. Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu aku bisa mengutarakan bahwa tantangan terbesar generasi muda itu adalah akses. Aku merasa puas banget karena mungkin sama ya teman-teman, bagi teman-teman yang menonton juga, kalau mau ke Denpasar, mau main gitu, kita sebagai anak muda Jemberana itu akses ya yang paling sulit banget untuk kita rubah gitu. Tapi pesan aku, jangan jadikan itu sebagai hambatan yang membuat kita sebagai generasi muda Jemberana nggak perlu berkembang. Jadikanlah itu motivasi kita bahwa kita harus membuktikan gitu ya, kalau generasi muda Jemberana itu sebanyak apapun hambatannya kita bisa menyelesaikan itu. Seperti yang ada di atas ini, Dewi Jemberana Pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Mora dan Kak Fira. Itu aja sih. Oke. Luar biasa ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih Kak Mora dan Kak Fira sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan menginspirasi anak-anak muda Jemberana. Oke. Terima kasih kepada narasumber yang sangat berbahagia kali ini jadi waktu Jemberana sudah berbagi pengalaman. Oke. Semoga podcast ini dapat memotivasi kalian semua di sini, generasi muda Jemberana tentunya. Berani mencoba hal baru, aktif organisasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar ya. Oke. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil tentunya. Saya selaku host atau moderator pamit undur diri, dan narasumber yang berbahagia saya. Sampai bertemu di episode podcast kolaborasi Forum Genre Jemberana dan JK Bagus Jemberana. Sampai salam inspirasi dan sampai jumpa. Anak muda bukan hanya pewaris, sampai gugup gini ya. Udah gugupnya kalau Oke, anak muda bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pencipta perubahan hari ini. Dari Jemberana, berkarya untuk Bali, menginspirasi untuk Indonesia. Oke, bye guys.